Berdialog bersama dengan narasumber yang ada di studio. Saya ke Mas Budi. Mas Budi, tadi terpotong soal kartu prakerja yang disebutkan ini adalah cara Pak Jokowi yang di luar dengan kode etik dari cara pemilu yang bersih begitu. Karena disebutkan ini money politik. Anda sepakat dengan itu? Bahkan laporannya sudah masuk ke Bawaslu. Enggak dong, gini loh. Kartu prakerja itu bukan hanya Indonesia saja menerapkan itu. Di beberapa negara Eropa, khususnya Eropa Barat, untuk membalancing keadilan sosial, mereka juga terapkan kebijakan-kebijakan ini. Jadi kalau ini diletakkan dalam kontestasi pemilu atau Pilpres 2019 dengan berbagai isu, misalnya soal money politik, ya kalau gitu semua program-program Pak Jokowi semua dianggap money politik dong. Itu ada banyak yang direct cash juga loh ke masyarakat. Soal bantuan langsung yang dalam bahasa pemerintah sebelumnya sebagai KIP, KIP, Kartu Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Itu kan direct cash. Kita tanyakan ke kubu 02. Apa alasan kemudian untuk melaporkan ini ke Bawaslu waktu itu? Mas Yahdil menyebutkan ini adalah bagian dari politik uang. Iya, saya kira dalam konteks capres mungkin ya, itu kan menjanjikan sesuatu. Artinya gini, pandangan beberapa orang itu mengatakan bahwa kartu prakerja ini menjanjikan sesuatu bagi mereka yang belum menang, mendapatkan kan kira-kira begitu. Betul, iya. Sama dengan menjanjikan paket umroh kalau menang, kan kira-kira begitu ya. Ini kan kalau menang. Artinya ini ada sesuatu dana, walaupun itu dikemas dalam bentuk program. Apa bedanya dengan program-program lainnya yang sudah memang berjalan, kartu program-program lainnya itu melalui Indonesia Sehat, beasiswa yang memang banyak kan dikampanyekan oleh siapapun termasuk calon legislatif. Itu kan melalui pembahasan. Misalnya PKH walaupun ditarik ke depan segala macam. Tapi itu kan sebuah program atau sebuah itu yang sudah dibahas bersama dengan legislatif, disetujui besarannya. Kemudian walaupun waktu peluncurannya itu ditarik ke depan, ini suatu hal yang sebetulnya kurang etik ya secara politik. Tapi kartu prakerja ini kan katanya dijanjikan sebuah dana sebesar dana sekian gitu ya tertentu di depan pada saat nanti menang Pilpres, kan kira-kira gitu. Kalau menang Pilpres nanti akan ada program kartu prakerja, walaupun secara operasional kita belum jelas juga kartu prakerja ini bagaimana. Jadi sehingga ada beberapa pihak yang menganggap bahwa ya ini bisa jadi money politics, menjanjikan sesuatu Mas Budi, di kemudian hari. Begini loh, menjanjikan subsidi buat pupuk buat petani, menjanjikan subsidi buat keluarga miskin, kesehatan buat keluarga miskin, itu kan tugas negara. Tugas negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 pembukaan bahwa kecerdasan kehidupan masyarakat, kesejahteraan rakyat itu kan tanggung jawab negara, pemerintah. Kalau pemerintah nggak boleh mendrive atau mendeliver program-program sosial ke masyarakat, pemerintahan seperti apa? Justru pemerintahan Pak Jokowi ini meletakkan landasannya pada fungsi kesejahteraan rakyat secara nyata dan tindakan yang langsung. Jadi nggak semua nggak mengawang-awang. Saya pikir gini sih, saya pikir ya. Kalau memang ingin mengurangi pengangguran, maka ciptakan lapangan pekerjaan. Jadi tidak punya uang itu adalah dampak, akibat dari tidak punya pekerjaan. Gitu. Jadi menurut saya uang itu akan terjadi didapatkan ketika orang bisa bekerja. Gitu. Jadi menurut saya kalau mau solusi terhadap orang pengangguran, ya berikan pekerjaan. Jangan dikasih ujungnya gitu, itu menurut saya juga nggak mendidik. Buat sebuah negara yang besar gitu kan, ya janganlah seperti itulah. Sebenarnya sih kita nggak ngasih di ujungnya gitu ya Pak. Ini kan ada program-program yang kerja padat, kerja tunai, program-program yang agar biaya-biaya pembangunan infrastruktur tingkat desa, tingkat yang masyarakat yang terkecil ini bisa dikerjakan secara padat karya. Itu kan ada transfer uang langsung ke kehidupan ke masyarakat. Begini loh, satu orang di desa, di kampung dikasih 500.000 dengan di kota dikasih 1 miliar itu beda menggerakkan ekonominya. Kalau di desa uang 500.000 itu langsung menggerakkan ekonomi. Tapi kalau misalnya Abraham dikasih 1 miliar itu ditabungin, nggak menggerakkan ekonomi, uangnya mendak. Jadi bagaimana uang ini, pergerakan uang ini sampai ke akar rumput, itu idenya, ide dasarnya Pak Jokowi. Kalau dibandingkan analogi memancing, jangan kasih ikannya tapi kasih kailnya. Gini, kalau mau ngomong mana duluan, kesehatan duluan, angka kesehatan. Semua juga penting. Kesehatan ini penting karena apa? Nggak mungkin SDM bagus kalau kesehatan sejak ibu melahirkan, ibu mengandung ini tidak diurus oleh negara. Gini loh Bang Mas Ene ya. Kan masih ada
tenaga honorer guru yang gajinya kecil, tenaga medis gajinya kurang, itu aja belum dikasih gitu loh. Tiba-tiba kemudian yang nganggur dikasih. Sebenarnya ini bukan yang nganggur yang dikasih sih, tapi sebenarnya di sini kan ada pelatihan-pelatihan di mana ketika mahasiswa itu lulus dari kampus, mereka tuh butuh pelatihan-pelatihan yang konkret gitu loh. Makanya sebenarnya kalau tadi mention tentang operasional gitu, saya di sini bukan caleg, jadi saya nggak punya kepentingan sebenarnya untuk ketemu sama warga langsung gitu ya. Saya bukan caleg. Tapi ya alhamdulillah saya tuh dengar langsung, misalkan dari tukang pijet saya atau dari orang-orang di sekeliling kampung-kampung saya nanya apa yang kalian dapatkan dari pemerintah, dan mereka menyebutkan bahwa oh saya dapat dana bantuan untuk anak-anak ujian sekolah. Oke, saya mendapatkan bantuan KIP, bahkan saya mensosialisasikan nanti Pak Jokowi insya Allah KIP-nya ini bakal jadi mahasiswa loh, jadi nanti anak-anaknya ibu-ibu nih bisa sampai mahasiswa, bahkan bisa keluar negeri loh gitu. Jadi itu konkret di mereka. Jadi kalau aku bilang sih ini lebih kepada operasional, karena kita punya strategi di mana bisa langsung touch masyarakat di kalangan bawah gitu. Ya saya kira memang itu yang penting itu politik anggarannya sih sebenarnya dari pemerintah itu. Politik anggarannya itu bagaimana tidak melulu menyelesaikan persoalan itu melalui kartu-kartu kalau menurut kami. Kartu-kartu itu seperti semacam apa namanya simbolisasi dari persoalan yang ada sehingga ingin dialihkan menjadi kartu-kartu seperti itu, kartu prakerja lagi sekarang. Kalau saya juga pernah dengar bahwa operasionalnya itu katanya nanti ada BLK, ada pelatihan. Kalau gitu memang seperti yang sudah pernah ada, berarti misalnya gitu pelatihan, kemudian dibangun BLK, kemudian bekerja di situ. Itu kan bukan dalam konteks seperti yang dimaksud dalam kartu itu. Artinya perlu operasional yang jelas. Jadi yang mau dikritik apa nih, kartunya atau sistem kerjanya atau pilihan kebijakannya? Kartu ini gini, kita pernah membayangkan, saya pernah diskusi kenapa Pak Jokowi selalu menekankan kartu. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia yang memiliki akses ke perbankan itu tidak sampai 30%. Kartu ini kan membuat semuanya ini, seluruh rakyat Indonesia ini memiliki akses terhadap lembaga keuangan, khususnya bank. Sehingga terdata betul. Sekarang ini KIS 96 juta. Begitu. Kalau nggak pakai, asal pakai catatan masih zaman purba, pakai kertas begini. Maksudnya itu politik anggarannya. Yang penting itu penempatan anggarannya betul atau tidak. Artinya gini, kalaupun ada kartu, seandainya negaranya tidak ada, kemampuan keuangan negara tidak di drive ke arah untuk hal yang dimaksud tersebut, ya kan nggak ada gunanya juga gitu. Yang penting alokasi anggarannya diperbesar, kemudian teknisnya itu tidak melalui saya dapat laporan dari seluruh Indonesia ya, Bung Abraham, dari teman-teman Projo seluruh Indonesia yang betul juga nonton di posko-posko ini. Saya bilang semua KIS-KIP itu diakui oleh semua partai. Ini kami yang memperjuangkan loh. Saya nggak sebut partainya, baik oposisi maupun pemerintah. Semua calegnya bilang ini kita yang memperjuangkan. Jadi gak ada yang salah kan dalam program presiden namanya hal ini. Dan keputusan untuk anggaran ini juga sudah disepakati lewat fraksi-fraksi, lewat DPR gitu loh. Karena saya contohin di kabupaten, saya nggak usah sebut kabupaten, dibilang ini partai kami loh yang perjuangin. Lu bayangin. Oposisi dan penguasa sama partai. Ngaku ini KIS-KIP ini perjuangin. Dan di Riau, di Sumatera Barat, partainya Bung Geri bilang ini kami perjuangan partai kami. Saya juga bilang berarti kenapa kalian argu kalau kenapa Partai bilang Keadilan Sejahtera ya, semuanya keadilan ya. Ini lucu kalau udah urusan orang banyak, urusan masyarakat, urusan rakyat kecil, udah kita ini semua selama itu jalan tepat, kita kontrol dengan sama-sama supaya tidak ada penyelewengan dan diterima oleh rakyat yang berhak. Mengapa panas urusan kartu? Seorang tidak ada counter cara lainkah untuk bisa memberikan solusi yang lebih kita nggak ada nyata? isu dengan program penciptaan lapangan pekerjaan, no isu dengan itu. Bikin pelatihan bagus gitu kan, nggak ada isu dengan itu. Kita sepakat sama dengan kita kan, lapangan pekerjaan diciptakan, kita sepakat gitu kan. Nah cuman kan kemasan ya, saya kritik tentang kartu lah. Menurut saya sih kartu nggak sebanyak-banyak. Muncul kartu karena kita nggak punya single identity. Itu yang perobosannya ketegakan gitu. Ngapain coba? Bikin kartu, lama-lama banyak Soal kartu. single identity kan masalah di IKTP. Ya nggak ada masalah, maksudnya kenapa kita nggak kesana gitu? Kenapa nggak kesana gitu? Maksudnya soalnya gini, kadang-kadang kan orang suka
gini loh, kita itu pendidikan misalkan maaf ya, antara di kota besar dan di kota kecil itu kan masih sangat jauh sekali gitu loh. Jadi kadang-kadang orang tuh masih bingung kebutuhan anak millennials. Mereka suka banget dengan KIP, khususnya KIP mahasiswa, KIP plus gitu. Terus kalau misalkan untuk ibu-ibu, mereka sukanya dengan kartu sembako misalkan. Anak-anak yang baru udah selesai kuliah, udah mengenyam pendidikan, kartu prakerja. Jadi tuh tersegmen dengan Kita tanyakan kepada Pak dosen sebentar. Kita berikan waktu kepada Pak dosen. Sistemnya itu, ya, dan sistemnya. Oke, kita singkat udah saja, punya Pak. single Kita berbagi identity waktu. number. Iya. Karena disingkat nggak enak SIN, makanya kita pakai bahasa Indonesia nomor Induk induk kependudukan. Itu sih single identity Iya. number. Bahwa fungsinya nanti buat ke pajak, ke kesehatan, ke yang lain. Itu nanti perlu. Gitu. Iya, soalnya gini loh Bang, bikin kartu sendiri kan butuh budget ya kan. Kenapa nggak disalurkan langsung aja kartu kan coba. Oke, Saya kira perlu memang itu barangkali perlu ada mekanisme. perspektif lain yang bisa disampaikan oleh Bung Adi. Bung Adi, urusan mahasiswa tadi katanya udah lagi mengincar nih kartu-kartu lagi urusannya kartu KIP Plus tadi itu. Barangkali Ya. ada kartu yang sudah disosialisasikan kepada mahasiswa. Saya mulai tentang laporan dugaan money politik. Iya. Undang-undang pemilu kita itu seringkali banyak yang multitafsir. Money politik itu tidak ada pasal khusus, Mas Abe. Itu hanya nyantol dalam larangan dalam berkampanye. Dilarang memberikan uang, barang, atau bentuk lainnya yang bisa mempengaruhi pemilih. Inilah yang kemudian ditafsirkan sebagai money politik. Jadi kubu 02 melaporkan itu sebagai upaya mencari celah. Apakah janji politik Jokowi ini bisa dilaporkan atau tidak? Tapi Sebagai yang bagian kedua, dari money politik. iya, yang kedua yang paling penting, laporan ke Bawaslu tanpa materi, tanpa pelaku, tanpa waktu yang pas, itu tidak bisa diadili. Artinya ini sama halnya mengadili orang yang tidak punya bukti. Inilah yang kemudian saya selalu ngomong, betul itu ada celah money politik, tapi karena tidak ada bukti kapan memberinya kepada siapa, dan dalam rentang waktu cuma 2 minggu, saya kira janji politik Jokowi ini tentu akan diabaikan oleh Bawaslu. Soal Tidak ada bukti kontekstual fisik. bahwa itu disampaikan Pak Jokowi ketika ngopi dengan milenial yang ada di Sulawesi Tenggara waktu itu. Bukankah itu bagian dari janji yang akan menghadiahkan sesuatu pada ujungnya? Itu janji politik nggak bisa diadili. Dalam konteks frame politik elektoral, itu tidak bisa janji-janji politik itu bisa diadili. Kalau mau mengadili janji Jokowi, maka janjinya Sandi dan Prabowo juga bisa Betul, diadili. betul. Ini yang kemudian menurut saya, ingat, laporan ke Bawaslu itu harus berupa materi. Betul. Kalau laporannya uang, ya harus uangnya dilaporkan, dan siapapun. Kalau diberi motor dan mobil, harus jelas. Kira-kira begitu. Betul, Ketimbang wasting the time, melaporkan suatu hal yang nggak terlampau substansial, baiknya memang menggempur kira-kira basis ataupun postur keuangan Baik. Jokowi dari kartu ini dari mana? Baik, mohon maaf Gitu, saya potong, kira-kira kita begitu. langsung bergabung ke Hotel Sultan. Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, menyampaikan pernyataan persnya. Nanti kita belum sampaikan. Nanti katanya mau mengeluarkan yang akan Om mematikan Erlangga. kartu Pak Jokowi. Bagaimana untuk menghadapi ini nanti? Ya, kalau ini sih semua pasti bisa dijawab. Yakin Pak ya? Ini siapa? Hakul yakin. Ya, masih. Ya, itu dia Erlangga Hartarto yang baru saja tiba di Hotel Sultan Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar yang nampaknya memberikan dukungan kepada Kiai Haji Maruf Amin. Saya belum melihat tadi ada beberapa dukungan juga sebetulnya yang diberikan kepada pasangan nomor 02 ya Pak Sandi. Beberapa orang yang konfirmasi siapa saja pejabat teras yang ada di sana, Mas Gari. Siapa ya Bang? Ya, saya kira banyak juga karena Banyak, hadir ya. Saya kira Ketua Umum PAN misalnya tadi juga hadir beberapa pejabat teras dari PAN. Pak Zulkifli Hasan juga ada di sana. Kemudian dari Baik. pejabat BPN juga saya kira banyak. Nah, ini yang bisa menarik sebetulnya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Erlangga Hartarto, dia berkomunikasi dengan Kiai Haji Maruf Amin. Tentu ada masukan-masukan yang diberikan kepada beliau, mengingat bahwa beliau lah yang ada di dalam kabinet, sementara pendatangnya adalah Kiai Haji Maruf Amin nanti. Jika kemudian terpilih, periodisasinya akan dilanjutkan begitu. Yang ingin saya tanyakan kembali kepada Anda, Bung Adi, bagaimana kemudian kartu-kartu dan program-program kerja Jokowi ini bisa linear dilanjutkan dalam masanya jika terpilih nanti bersama dengan pasangannya? Kalau Pak melihat Haji Maruf. inline program Nawacita pertama dan kedua, saya kira ini Urusan memang dengan debat yang kita bahas saat memang ini. match. Yang menjadi Pendidikan, pertanyaan orang kesejahteraan. memang, yang menjadi pertanyaan orang ini soal postur anggaran dari kartu itu, Mas Sampe. Di tengah misalnya hutang yang selalu membengkak, ataupun postur APBN kita yang agak sedikit ramping di mana-mana. Jadi orang wajar kalau bertanya, Indonesia pintar, Indonesia sehat dan prakerja ini dari mana budgetnya. Oke. Jadi itu yang sebenarnya harus ditelusuri sebagai bagian dari janji politik yang bisa diukur. Menurut saya itu jauh lebih penting, terutama bagi saya yang masih swing voternya kuat, kira-kira begitu. Kemana arah pilihannya itu akan melaju, kira-kira begitu, Mas. Kita harus break sejenak. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi, pemirsa.